Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan nilai etika orientasi P3K yang dilaksanakan di SDN 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Sebelum ASN menjalankan tugas diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat diharapkan mampu mengaktualisasikan serta nilai-nilai dasar ASN berakhlak melaksanakan tugas menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Waktu dan tempat orientasi nilai pengenalan nilai etika instansi bagi PPPK tahun 2023 dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari 1 Maret sampai 30 Mei 2024. Jadwal terlambat. Kita masuk ke bab yang kedua, nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi dan misi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, dan maju dan aman. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Struktur organisasi pemerintahan atau STOK pemerintahan Kabupaten Cirebon terlampir. Bab ketiga yaitu nilai dan etika yang saya tempati, yaitu di SDN 2 Hulu Banteng Lor. Restra atau rencana strategi adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode restra biasanya adalah 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang kedua yaitu visi dan misi di SDN 2 Hulu Banteng Lor. Visi terwujudnya SDN 2 Hulu Banteng Lor sebagai penyelenggara pendidikan yang mandiri dan bermakna sebagai upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, mulia, kreatif, produktif, dan kompetitif dengan ditunjang oleh keunggulan prestasi akademik maupun non-akademik. Sedangkan misi di SDN 2 Hulu Banteng Lor yaitu yang pertama, mengupayakan pelayanan pendidikan yang bermutu seluruh lapisan masyarakat yang dilandasi iman dan takwa. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi sosial sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pelayanan pendidikan. Dan keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan suasana pembelajaran yang pakem. Dan yang kelima, menggali, memupuk, dan mengembangkan budaya yang ada di Cirebon. SOTK
PPK struktur organisasi di SDN 2 Hulu Banteng Lor juga terlampir. Kepala Sekolah Ibu Yulisa sebagai PLT, Komite Sekolah Pak Ahmad Baihaqi SPDI, beserta guru kelas 1, 2, kelas 1 sampai kelas 6 dan penjaga sekolah. Manajemen tupoksi PPPK yang pertama yaitu uraian tugas guru, yang kedua uraian tugas wali kelas, yang ketiga mewakili kepala sekolah dan orang tua dalam pembinaan siswa, yang keempat membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan, yang kelima evaluasi nilai rapot dan kenaikan kelas, yang keenam membuat catatan tentang situasi keluarga, ekonomi dan ketidakhadiran, yang ketujuh pelanggaran dan perilaku siswa, prestasi akademik masing-masing siswa. Pembagian tugas guru sebagai guru kelas dalam proses belajar mengajar tahun 2023-2024 di SDN 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran terlampir. Rencana hasil kerja PPK yaitu matriks rencana hasil kerja selama kontrak terlampir. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan. Hambatan dan kendala dialami saat pelaksanaan orientasi secara daring melalui Zoom sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Mei 2024 adalah masalah sinyal jaringan di sekolah yang dijadikan titik lokasi yang kurang lancar. Akan tetapi, di sini guru-guru menyediakan kuota tersendiri di dalam HP-nya. Kendala yang lain, materi yang disampaikan oleh tutor belum dikuasai sepenuhnya oleh peserta orientasi dengan baik. Harapannya bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi di dalam dunia pendidikan. Kita masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 5, yaitu penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, demikianlah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Kecamatan Pabuaran di Kabupaten Cirebon, membuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Saran, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi di Kabupaten Cirebon. Baiklah, itulah isi tentang ulasan hasil dari rencana aksi kami di selama 3 bulan di sekolah SDN 2 Hulu Banteng Lor dan melalui selama 1-2 hari di Majalengka. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.